Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Aperleita, NPM 2107173. Dan saya Pasal Doktaria NPM 2107169. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan, serta siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Rumus persamaan akuntansi. Rumus persamaan akuntansi ada aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Sedangkan hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Ada beberapa para ahli yang memiliki pengertian laporan keuangan. Yang pertama menurut Kasmir tahun 2013, terus menurut Munawir tahun 2010, dan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan menurut Kasmir adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode. Sedangkan menurut Munawir, laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporan perubahan ke posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada jurnal umum atau general jurnal. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Fungsi dari jurnal umum meliputi fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi analisis, dan fungsi intrusif. Selanjutnya yang kedua ada buku besar atau general ledger. General ledger atau buku besar adalah catatan akuntansi yang mengkompilasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang akurat untuk laporan keuangan. Fungsi dari general ledger yaitu membantu untuk mencapai tujuan ini dengan menyusun entry jurnal dan memungkinkan perhitungan akuntansi. Yang ketiga ada bagan perkiraan atau chart of account. Definisi chart of account adalah suatu daftar rangkaian akun-akun yang sudah disusun secara sistematis dan teratur. Jenis-jenis dari chart of account yaitu ada angka atau numerik, huruf atau alfabet, campuran angka dan huruf. Yang keempat ada bentuk buku besar. Buku besar akuntansi adalah akun catatan yang digunakan untuk menyimpan entry pembukuan untuk transaksi neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama ada buku besar umum. Buku besar umum yaitu buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Yang kedua ada buku besar debitor. Buku besar debitor adalah buku besar yang mengumpulkan informasi sebagai hasil dari posting bulanan dan jurnal penjualan. Dan yang ketiga ada buku besar kreditor. Buku besar kreditor adalah buku pembantu yang mencantumkan semua vendor dan pemasok. Yang kelima ada pemindahan atau posting. Menurut Jurnal Politeknik Negeri Banjarmasin, posting adalah pemindahan dari jurnal ke buku besar dengan tanggal transaksi dan dikelompokkan berdasarkan akun-akun yang sama. Selanjutnya yang terakhir ada neraca saldo. Dalam akuntansi, neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Fungsi dari neraca saldo yang pertama yaitu untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo akun buku besar. Yang kedua adalah metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Selanjutnya yang ketiga, jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, trial balance berarti sudah cocok. Dan selanjutnya yang terakhir, membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti laporan arus kas, laporan laba rugi atau neraca. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.